Nabi Yunus yang dikasih mukjizat sama Allah, sekalipun ditelan ikan paus, dia tetap bisa hidup. Jadi pada malam itu Nabi Yunus sedang berada di kapal yang besar. Terus tiba-tiba ada ombak yang datang. Akhirnya kapalnya gimana kalau ada ombak? Terombang-ambing. Nah, penumpang yang ada di kapal ini bingung. Ini gimana ini kapal kita? Sepertinya kebanyakan muatan. Terus punya ide. Ini harus menurunkan penumpang. Terus akhirnya diundi siapa yang harus turun. Ternyata tahu nggak yang harus turun siapa? Ternyata di dalam undian itu yang harus turun Nabi Yunus. Tuh, yang keluar namanya tuh Yunus. Ini berarti Nabi Yunus yang harus keluar dari kapal ini. Kemudian Nabi Yunus nomor 3, terus nomor 4 mana ini? Nabi Yunus pun terjun ke laut. Tapi Nabi Yunus kaget begitu masuk ke dalam air. Rupanya ada sebuah makhluk yang sangat besar yang sudah siap menangkapnya. Nih begitu Nabi Yunus dilempar atau terjun ke laut. Ya kecil banget kelihatannya. Iya kan, manusia sama ini hewannya kan besar banget, di dalam perutnya itu kayak ada ruangan gitu. Kalau aku denger ini kayak ikan itu namanya Nabi Yunus. Ini ikan yang dikirim Allah untuk menyelamatkan Nabi Yunus. Tapi bagaimana nabinya itu bisa hidup di dalam? Karena Allah yang menghidupkan. Jadi kalau Allah itu sudah berkehendak, kun fayakun. Sekalipun Nabi Yunus ditelan sama ikan paus, dia tetap hidup. Nah akhirnya nih tiba-tiba si ikannya itu udah menganga begini. Selebar rumah kita ini, langsung ditangkap dan masuk ke dalam perutnya ikan paus. Paus besar itu pun diperintahkan Allah untuk menelan Nabi Yunus. Kemudian si ikannya akhirnya berenang ke dalam lautan. Nah di dalam perut paus, Nabi Yunus itu merasa berdosa, dia merasa bersalah dan merenung. Merasa berdosa karena apa? Karena sudah meninggalkan kaumnya. Kemudian di dalam perut itu Nabi Yunus pun banyak berdoa. Gimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini doa-doanya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan paus. Allah itu maha baik. Jadi ketika hambanya bertobat, pasti Allah akan menerima tobat hambanya, asalkan tobatnya benar-benar tobat nasuha. Akhirnya Allah memerintahkan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus. Terus dimuntahkan Nabi Yunus. Dan tahu nggak, dimuntahkannya itu bukan hanya dimuntahkan sembarangan. Dimuntahkan, dilemparkan ke dasar pantai, tepi pantai yang di situ tuh sudah Allah siapkan makanan. Akhirnya Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus dan bisa berdakwah kembali ke kaumnya. Kayak gini bentuk paus. Iya. Tahu nggak paus? Tapi biasanya itu dia tuh agak besar, terus nggak kayak paus kayak gini. Mangapnya itu segini. Gini lah. Oke, itu tadi ceritanya Nabi Yunus. Kalau di dalam